Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi tentang tanda baca, unsur serapan, dan transliterasi. Tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya dengan suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa. Terdapat beberapa macam tanda baca, yaitu tanda baca titik, koma, seru, tanya, titik koma, titik dua, elipsis atau titik-titik, hubung, pisah, kurung, kurung siku-siku, garis miring, apostrof, petik, dan petik tunggal. Penggunaan tanda baca titik terdapat di akhir kalimat, terdapat di penulisan bagan, ikhtisar atau daftar. Pemisah angka pada penanda waktu, menunjukkan jangka waktu, memperjelas jumlah, menjadi peran dalam penulisan referensi, tidak dapat digunakan pada akhir judul, dan tidak dapat digunakan kepada kepala surat. Penggunaan tanda baca koma diletakkan di tengah kalimat, perbandingan kalimat, memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat, pemisah partikel, kata hubung antar kalimat, identitas yang ditulis berurutan, memisahkan petikan langsung, catatan hak kaki, penulisan daftar pustaka, penulisan bilangan, penulisan gelar, kalimat bertingkat, menghindari salah baca, dan tidak digunakan untuk pemisah petikan langsung. Penggunaan tanda baca seru terdapat pada kalimat perintah dan menunjukkan ekspresi terkejut atau kaget. Penggunaan tanda baca tanya ketika menanyakan sesuatu dan digunakan dalam tanda kurung. Penggunaan tanda baca titik koma untuk memisahkan bagian kalimat dan memisahkan kalimat setara. Penggunaan tanda baca titik dua berada di akhir pernyataan lengkap, sesudah kata atau ungkapan, di antara identitas penerbit, dan di dalam teks drama setelah kata yang menunjukkan pelaku. Penggunaan tanda baca elipsis atau titik-titik terdapat pada penulisan kalimat yang terputus-putus dan menunjukkan ada bagian naskah yang dihilangkan. Penggunaan tanda baca hubung untuk menyambung huruf kata dan penulisan tanggal, menyambung suku, memperjelas hubungan, menyambung unsur kata ulang, merangkai kata depan dengan huruf kapital, dan merangkai unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Penggunaan tanda baca pisah untuk membatasi penyisipan kata, tanda pisah dua bilangan, dan penegasan keterangan aposisi. Sedangkan penggunaan tanda baca kurung untuk mengapit angka, mengapit huruf, mengapit keterangan, dan tambahan keterangan. Penggunaan tanda baca kurung siku untuk mengapit keterangan dan mengapit huruf, kata, atau kelompok. Penggunaan tanda baca garis miring untuk mengganti kata hubung dan dipakai pada nomor surat dan kalimat. Penggunaan tanda baca apostrof digunakan untuk kata khusus dan menunjukkan penghilangan bagian kata. Sedangkan penggunaan tanda baca petik untuk petikan langsung, penutup kalimat, pengapit istilah ilmiah, dan pengapit judul. Dan yang terakhir, penggunaan tanda baca petik tunggal untuk mengapit makna dan mengapit petikan di dalam petikan lain. Apa itu unsur serapan? Unsur serapan adalah masuknya unsur kebahasaan dari bahasa asing, baik afiks maupun kata. Ada 3 macam proses penyerapan, yaitu adopsi, adaptasi, dan pungutan. Kata-kata serapan diambil dari beberapa sumber. Yang pertama, lafal dan arti masih sesuai dengan aslinya. Yang kedua, lafalnya berubah, tapi artinya tetap.
Yang ketiga, lafal dan arti berubah dari lafal dan arti semula, seperti kafarat, logat, dan naskah. Adapun dampak dari penggunaan kata-kata serapan, yaitu berkurangnya kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Materi terakhir tentang unsur transliterasi. Apa itu unsur transliterasi? Unsur transliterasi adalah pengalihan suatu jenis huruf ke jenis huruf lainnya. Contohnya, abd Allah diganti menjadi Abdullah, Abdillah, dan Abdallah. Nasir al-Din diganti menjadi Nasiruddin. Sidrot al-Muntaha diganti menjadi Sidratul Muntaha. Syu'ab al-Iman diganti menjadi Syu'abul Iman. Dan masih banyak lagi. Adapun yang ditulis berdasarkan alih aksara atau alih bunyi. Contohnya, Al-Din menjadi Ad-Din, Al-Rahman menjadi Ar-Rahman, Al-Tirmizi menjadi At-Tirmizi. Ada juga yang ditulis dengan huruf kapital atau tidak. Demikian materi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.